Oke, kembali lagi di channel Jeremy Gune TV. Kali ini kita akan ngebahas tentang motor gua, yaitu Honda Scoopy. Pada saat itu kan gue janji tuh sama kalian akan membahas lebih dalam dari servis motor itu. Apa aja sih yang gue servis selama kilometer 20.000 itu. Sebenarnya kan kilometer 20.000 itu sebenarnya kilometer yang cukup banyak ya. Dan servisnya itu cukup banyak gitu. Dari ganti fin belt, ganti apalagi tuh, ganti busi, ganti ganti fan belt, filter udara. Aduh, akhirnya ingat juga tuh. Ganti, ya pokoknya banyak deh yang diganti itu sebenarnya motor gua tuh. Oh iya, ganti oli juga. Aduh, sebenarnya masih banyak banget yang diganti gitu loh, part-part motor itu. Tapi gue bingung mau disebutinnya apa aja gitu. Tapi gue di sini servisnya cukup mahal ya harganya. Setelah gue hitung-hitung, kalau seandainya gue servis di luar, itu tuh cuma habis tuh maybe 350.000 atau 400.000 gitu. Mungkin ya. Gue kok sampai di dealer resmi tuh sampai mahal gitu. Sampai kemarin tuh hampir 700.000. Gila, 675.000. Gue pun kaget gitu. Tadi tuh gue pengen ganti di luar gitu fan beltnya. Tapi karena gue berpikir, aduh, gue takutnya tuh kalau di luar tuh gak presisi aja gitu V-beltnya. Jadi gue kayak ganti di luar, diganti di Honda aja gitu. Tapi ternyata pas gue di Tokopedia, harganya itu aduh lebih murah gitu. Lebih murah 175.000, yang membuat gue ini kayaknya seperti menarik gitu kan. Itu sebenarnya membuat gue agak menyesal gitu kalau ganti di dealer resmi gitu. Dan juga harga businya itu apa ya, lebih murah tuh di luar kayaknya. Gue pas lihat-lihat di Google tuh harganya tuh cuman, ya kalau busi Scoopy tuh cuma 20.000 sampai 25.000 gitu loh. Pas gue beli ternyata harganya tuh 75.000 gitu loh. Bedanya tuh 50.000 gitu loh. Kayak aduh, gue nyesel banget gitu. Kayak servis di luar servis di dealer resmi tuh, kayak di tempat resmi tuh kayak aduh, itu bedanya tuh jauh banget gitu. Jadi kayak aduh, gue berpikir kayak ya udahlah, ntar kalau gue servis besar mungkin gue akan servis di luar gitu, lebih terjangkau gitu kan. Nah, itu membuat gue kayak berpikiran gue kan BPJS nih, budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah, itu membuat gue kayak aduh, kayak gue servis di luar aja deh. Lebih ya, maksudnya sayang aja gitu loh. Uang gue tuh 200.000 tuh kayak bedanya jomplang banget kan gitu. Jadi ntar lah gue, kalau ini sebuah pembelajaran aja sih, kalau servis motor besar tuh alangkah baik kayak gue gini nih, mahasiswa gitu, lebih baik kalau uangnya tuh digunakan untuk servis di luaran aja gitu, lebih baik gitu. Kalau lu, ya maksudnya kalau lu orang ya sultan gitu, kalian mungkin boleh lah servis di mana, di dealer resmi gitu. Ya itu sah-sah saja sih. Gue juga tidak ngelarang dan gimana gitu kan. Oh iya, BTW nih, baju ini guys disponsori oleh Pertamina. Pertamina nih guys, mantap gak? Keren kan bajunya, warna abu-abu. Dan juga celana gue tuh abu-abu juga gitu kan. Oh ya, ini BTW studio adik gue. Nah, ini studionya kecil banget ya guys. Ini studio nih. Nah, ini studio nih, ada mic-nya gue nggak pakai, jadi gue pakai handphone mic nih. Lanjut lagi. Kalau menurut gue sebenarnya kalau kalian mau servis di luar itu gimana dengan spare partnya? Sebenarnya sih spare partnya sih kalau di luar ya sebenarnya mau di resmi ataupun di luar kayak sama aja sih. Mau originalitas atau apanya kayaknya sih kalau menurut gue pribadi sama aja gitu ya. Yang penting toh juga kualitasnya tuh yang penting tahan lama nggak gitu aja sih. Mau barangnya KW1, KW2 atau mendekati originalitas atau gimana pun, ya pasti yang penting kualitasnya aja sih bagus atau tidak.
dan terjamin dah. Gitu aja sih. Ya kalau ditanya bang, servis di apa perbedaan servis di lu, maksudnya gimana ya, banyak yang nanya apa perbedaan setelah di servis. Nah, kalian boleh nonton video sebelumnya, mungkin linknya nanti gue taruh di atas gitu mungkin, atau di mana gitu ya. Nah itu sebenarnya ada perubahannya dari segi ini, tenaganya itu pasti. Kan motor gue itu kan sebenarnya dari originalitas pabrik gitu, dari pabrik gitu. Contohnya aja kayak V-beltnya itu bener-bener asli dari pabrik, gak pernah diganti motor gue. Itu pun gue ganti di dealer resmi, ya kan. Abis itu filter udaranya baru hari itu juga baru gue ganti di kilometer 20.000 gue baru ganti gitu loh. Tapi kalau oli memang gue rajin, karena gue biasanya kalau ganti oli itu biasanya kalau servisnya agak gede gitu, gue agak kilometer 10.000 itu kan kayaknya cuma disuruh tune up doang gitu ya. Itu gue biasanya waktu itu terakhir itu 10.000 atau 12.000 gitu, gue servis biasanya di Honda Kota di Gunung Sahari. Gue biasa servis di situ gitu, karena lagi COVID. Jadi gue kayak malas aja, mager gitu untuk pergi jauh-jauh gitu. Karena kan gue dulu rumahnya tinggal di daerah kota, gue sekarang pindah di Kalideres. Jadi gue memutuskan gue mau cari rumah, bukan rumah sih, kayak cari dealer yang buat servis motor atau servis motor resmi tuh yang deket-deket aja gitu. Gue males banget buat pergi jauh-jauh gitu kan. Jadi biasanya gitu sih gue servis di Honda Gunung Sahari tuh biasanya gitu. Tiba-tiba ya udahlah gue servis di dekat rumah. Begitu guys. Oke, jadi balik lagi. Jadi tenaganya itu sangat tenaganya tuh beda banget ya kalau bisa di servis ya. Mungkin udah di setting di reset ECU-nya mungkin jadi lebih kenceng ya. Lebih baik tenaganya kalau menurut gue. Dan lebih baik lah pokoknya, tenaganya lebih mantap, lebih ya gitulah kurang lebih lah. Jadi tenaganya itu masih, kalau menurut gue tenaganya itu berubah banget pada saat di servis. Itu menurut gue masih oke ya, berubah. Dan juga ini percaya nggak percaya ya, biasanya tuh kalau gue naik Scoopy tuh mentok itu 90 km/jam. Pas gue tes di mana, di Peak, kalau kalian nonton videonya tuh wah itu sih gue kayak pas dites ya kan, 100 nih lebih, 100 lebih kan, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Udah gue 105 gue stop. Karena sebenarnya tuh kalau digas lagi itu masih ada peluang lagi untuk menuju 110. Tapi karena adalah gue stop aja, karena ini kenceng kayak ini bisa agak bahaya sih menurut gue. Karena gue lihat lingkungan gue kayak di Peak itu kan agak rame, jadi gue nggak berani ngebut-ngebut, dan gue juga takut ngebut-ngebut gitu. Jadi pelan-pelan aja. Nah gitu. Oke, jadi cuman itu doang kayak gue mau nyampain gitu. Yang penting kalau gue saranin gimana ya, gue tidak bilang servis di dealer di tempat resmi itu kurang baik atau enggak. Tapi kalau gue memberikan saran untuk gimana ya, gue memberikan saran kalau kalian punya budget untuk servis motor, punya uang lebih, kalian mau terjamin originalitasnya atau gimana, kalian masih punya jangka apanya tuh kayak ininya lebih gimana ya. Kalau itunya gue saranin kalau kalian masih pengen banget itu kayak servis di Honda tuh lebih terjamin, lebih gimana, gak apa-apa mahal dikit, gak apa-apa, itu tidak mempermasalahkan, itu justru bagus ya. Tapi kalau kalian mikir gue kayaknya lebih baik gue servis di luar deh kayaknya,
lebih lebih terjangkau. Ya nggak ada masalah, kedua-dua itu tidak ada permasalahan atau gimana sih. Yang penting toh motor itu pada satu servis lebih baik, lebih baik aja gitu. Jadi kurang lebih ya itu aja sih testimoni yang gue mau berikan gitu sama servis motor yang udah banyak kilometer ya. Ya udah cuma itu doang. Kalau gitu jangan lupa kalian untuk like, share, dan juga kalian subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa.